Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis tentang usaha es sari tebu yang disusun oleh Nurulita Ardiani NIM 17020101195 dan Irawati 17020101196. Pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang. Tebu adalah tanaman yang dapat menghasilkan gula yang sangat manis melalui pengelolaan oleh pabrik dengan skala besar. Tetapi saat ini tebu dapat dijadikan minuman segar dan sangat diminati oleh masyarakat yang khususnya pada daerah tropis karena sangat mudah merasa haus. Es sari tebu itulah kebanyakan orang yang menyebut minuman segar yang didapat dari menggiling tebu dan diambil sarinya. Es sari tebu tersebut merupakan minuman alami yang proses pembuatannya sangat sederhana, hanya dengan cara menggiling atau memeras batang tebu hingga keluar sarinya. Gambaran bisnis. Sejarah singkat berdirinya es tebu murni ini adalah saat pertama kali Bapak Kliwon merantau ke Jakarta. Beliau berjualan berbagai macam buah dari musim ke musim, namun penjualan tersebut tidak membuahkan hasil, sampai pada akhirnya beliau mencoba ikut seseorang menjadi karyawan yang menjual es sari tebu. Dan akhirnya dengan berani beliau membuka sendiri es sari tebu. Beliau membuka es sari tebu pada tahun 1980 sampai sekarang. Aspek organisasi dan manajemen. 1. Badan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan ini gunakan adalah perorangan, modalnya dari anggota pribadi. 2. Situ. Berdasarkan hal tersebut, pemilik mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. 3. Struktur organisasi. Tidak ada karena usaha ini menggunakan sistem tradisional yang masih memperkerjakan saudara dan juga dikelola oleh keluarga dengan cara yang sederhana. 4. Unsur pemimpin. Usaha es sari tebu murni menggunakan pendekatan atas bawah top down dan pendekatan bawah atas bottom up dengan presentase yang relatif seimbang antar keduanya. 5. Uraian tugas. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, usaha ini menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. 6. Karyawan program kerja. Usaha es sari tebu murni ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah es sari tebu murni dan kegunaannya bisa untuk mengobati rasa haus yang melanda dengan rasa murni tebu yang khas. Selain itu, salah satu manfaat mengonsumsi sari tebu adalah dapat mencegah timbulnya tanda-tanda penuaan seperti keriput dan menghilangkan bekas luka di kulit karena mengandung asam alfa-hidroksi, khususnya asam glikolit yang dipercaya memiliki efek antioksidan pada kulit. 2. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran sampai sekarang masih ada di daerah sekitar Kecamatan Randu Dongkal dan insya Allah akan membuka cabang di Brebes. 3. Segmen pasar. Segmentasi pasar dari es sari tebu murni adalah masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Randu Dongkal dan segmen pasarnya untuk berbagai golongan, baik golongan atas maupun golongan menengah ke bawah, karena harganya yang sangat terjangkau dengan peminat dari semua golongan, mulai dari orang tua hingga anak-anak. 4. Kebijakan harga. Harga yang kami berikan untuk 1 gelas per cup minuman es sari tebu murni dihargai sebesar Rp4.000 dan 1 gelas per cup sari tebu tanpa es dihargai sebesar Rp7.000. Biasanya orang yang membeli sari tebu tanpa es untuk kebutuhan pengobatan atau restoran makanan yang membutuhkan campuran sari tebu murni. Dengan harga kisaran dari Rp4.000 sampai Rp7.000, kita sudah bisa mengonsumsi minuman sari tebu murni yang enak dan banyak memberikan manfaat pada tubuh kita. 5. Sistem distribusi. Penjualan minuman dilakukan langsung dari pembeli dengan penjual, tapi pada es tebu milik Bapak Kliwon sudah menerapkan aplikasi Gojek dan Grab, jadi pelanggan bisa memesan minuman tersebut tanpa datang ke lapak penjual, cukup pemanfaatan teknologi yang sekarang. 6. Sistem promosi. Promosi yang dilakukan pada usaha es sari tebu murni ini adalah penjual sendiri langsung terhadap konsumen dan melakukan diskon pada aplikasi Gojek dan Grab yang kami terapkan. 7. Permintaan produk. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan memprioritaskan kesehatan tubuh inilah yang mendorong masyarakat untuk memilih mengonsumsi minuman segar dan alami dan menyehatkan. Salah satunya dengan mengonsumsi minuman sari tebu sehingga usaha es tebu tak pernah mati dan terus tumbuh berkembang. Manajemen operasi. 1.
Teknis produksi. Proses produksi yang digunakan perusahaan ini adalah kontinu, di mana bahan mentah berupa batang tebu yang masuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi minuman jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain. Jadi mulai usaha es sari tebu ini berdiri, selalu mengerjakan yang sama sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang yang lain. 2. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi tradisional dan mesinnya digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi antara lain penggilingan dan penyaringan. 3. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku utama pada usaha es sari tebu ini adalah batang tebu dan bahan baku penolongnya adalah es batu. 4. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas usaha es sari tebu murni yang diolah untuk setiap harinya yaitu 24 batang tebu panjang, dengan satu batang tebu panjang dibagi 3 menjadi 72 batang tebu kecil untuk satu porsi tebu. Dengan demikian kapasitas produksi setiap harinya adalah 72-100 porsi dengan tambahan es. 5. Pengolahan dan pembuangan limbah. Batang tebu yang panjang dipotong menggunakan pisau atau golok menjadi 3 bagian dan dikerok, kemudian pada saat penggilingan, batang tebu yang sudah bersih dibelah menjadi 2, baru dimasukkan untuk proses penggilingan dan pemerasan sari tebu agar lebih mudah. Pemerasan batang tebu berulang agar menjadi ampas tebu. Setelah itu, sari tebu yang didapat disaring agar terhindar dari bekas ampas tebu kecil yang ada dan siap disajikan dengan es atau tanpa es. Ampas tebu dari batang tebu tersebut diikat dan diletakkan di belakang pengolahan produksi, dan setiap pagi petugas kebersihan akan mengambil ampas tebu tersebut dan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. 6. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. A. Bahan baku. Untuk memproduksi es sari tebu murni membutuhkan bahan baku tebu atau batang tebu yang berkualitas. B. Tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah dari anggota keluarga para pemilik usaha tersebut, bisa saudara dan juga bisa tetangga. Keterampilan biasanya didapatkan dari pengalaman setelah lama dia bekerja pada usaha es sari tebu murni. C. Kegiatan perawatan mesin yang dilakukan adalah mengganti oli pada diesel yang digunakan untuk mengoperasikan mesin giling yang digunakan. Penggantian oli ini dilakukan sebulan sekali dan setiap hari membeli bensin agar mesin tersebut dapat dioperasikan. 3-4 bulan sekali dalam setahun menservis diesel dan mesin agar tidak macet saat pengolahan minuman es sari tebu murni. Analisis aspek keuangan, struktur pembiayaan perusahaan, kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama, biaya sewa gedung sebesar Rp4.800.000 per tahun. Yang kedua, aktiva tetap. Di antaranya mesin penggiling tebu beserta diesel Rp13.000.000, meja dan kursi sebesar Rp1.000.000, termos es 2 buah sebesar Rp300.000, payung warna-warni sebesar Rp250.000, akuarium sebesar Rp300.000, pisau Rp50.000, gelas bening 1 lusin Rp15.000, sedotan Rp7.000, plastik Rp10.000, karet Rp7.000, saringan 3 buah Rp36.000, ember Rp15.000, serbet 3 buah Rp35.000, cocrokan es Rp50.000, rak Rp15.000. Total aktiva Rp15.090.000. Yang ketiga, aktiva lancar, kas sebesar Rp16.000.000, tebu 24 batang, tebu panjang Rp80.000, es batu 1 balok Rp50.000, sirup vanili Rp18.000. Total aktiva lancar Rp16.148.000. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan per hari 72 bungkus dikali 4.000 sama dengan Rp288.000. Pendapatan per bulan Rp8.640.000. Pendapatan per tahun Rp103.680.000. Proyeksi biaya per tahun, gaji karyawan 3 juta dikali 12 bulan
Jumlah gaji karyawan Rp36.000.000, biaya listrik Rp540.000 dikali 12 bulan, jumlah biaya listrik Rp6.480.000, jumlah biaya pengeluaran Rp42.480.000. Proyeksi rugi laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Rp129.600.000 dikurangi Rp14.880.000 sama dengan Rp114.720.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan es tebu adalah sebesar Rp114.720.000. Keuntungan bersih per tahun, omset per tahun dikurangi biaya operasional sama dengan Rp129.600.000 dikurangi Rp14.880.000 sama dengan Rp114.720.000. Dan yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, usaha es tebu walaupun terkesan lama dan jadul, namun usaha ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan karena masih banyaknya peminat, mengingat manfaat yang utama dari es tebu ini adalah membuat badan menjadi sehat, dan diharapkan es tebu ini dapat dikenal masyarakat lebih luas lagi sehingga permintaan akan semakin banyak. Di samping untuk memperoleh laba, usaha es tebu ini adalah untuk memenuhi gaya hidup sehat masyarakat. Rekomendasi tindak lanjut, perusahaan dapat dikatakan lebih baik tidak lanjut jika laba perusahaan dan permintaan terhadap produk menurun atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.